Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan mencoba menunjukkan bagaimana menggunakan WAM server, karena beberapa pertanyaan mengarahkan ke WAM server, dan di sini saya mau menunjukkan bagaimana kita bisa mendownload dan apa yang kita pilih, apa yang kita pikirkan saat kita mendownload WAM server, dan seperti apa langkah-langkahnya setting Dreamweaver ke WAM server, semacam itu. Dan oke, saya membuka tab baru, lalu saya membuat atau mengetikkan WAM server. Oke, di sini ada WAM server platform on Windows. Saya buka. Dan di sini sudah banyak tampilan, dan jika kita baru maka akan kebingungan dengan istilah-istilah ini, dan kita harus berpikir WAM server ini kita install kemana. Jika kita ingin menggunakannya di Windows XP, kita harus memilih ke 32 bit, karena Windows XP walaupun ada yang 64 bit biasanya jarang, dan biasanya Windows XP yang kita miliki itu biasanya 32 bit. Jika Anda menggunakan Windows 7 dan yang lebih tinggi lagi, silakan pilih 64 bit. Dan saya menggunakan di Windows 7, tapi saya menggunakan yang 32 bit. Dan di sini kita mempunyai PHP versi 54. PHP-nya versi terbaru. Dan di sini ada Apache 2SI, dan di sini juga ada 53 Apache-nya 2SI. Dan oke, saya memilih ini WAM server 32 bit. Saya klik untuk download, dan kita membutuhkan C++ 2010 untuk SP1. Dan jika Anda tidak mempunyai, silakan download di sini dulu. Klik saja di link, maka akan ada ini Microsoft Visual C++, dan silakan download lalu diinstal. Dan oke, saya mau kembali ke sini dan mendownload ini. Di sini ada beberapa peringatan untuk menginstal ini, dan di sini tidak bisa jika Anda sudah menginstal WAM 5. Dan oke, seperti ini, ada keterangan semacam ini. Sebaiknya Anda memperhatikan ini. Dan oke, saya mau mendownload WAM server di sini, dan kita tunggu. Oke, saya sudah mempunyai ini, dan saya download di desktop. Saya simpan di desktop. Oke, di sini WAM server 24 save. Oke, saya simpan di desktop. WAM server 24 save. Dan oke, di sini ada kapasitas 34 MB, dan saya pause video dan kita lanjutkan ke proses instalasi. Oke, saya telah selesai mendownload WAM server 2.4, dan langsung saya klik 2 kali, dan akan ada pernyataan semacam ini, lalu next, dan pilih accept the agreement dan next. Lalu di sini otomatis ada C WAM, dia langsung memilih directory C, dan tidak perlu kita ganti, langsung next.
Dan di sini sudah ada peringatan bahwa sudah ada WAM di sini, dan saya klik yes. Jika di komputer Anda belum terinstall WAM sama sekali, maka folder WAM tidak akan ada dan tidak akan muncul peringatan semacam ini. Oke, dan karena di sini sudah ada WAM, maka saya klik yes. Oke, selanjutnya saya pilih create a desktop icon supaya mudah untuk menghidupkan WAM nanti. Dan oke, saya klik next. Lalu di sini ada informasi semacam ini dan klik install. Selanjutnya kita tunggu proses instalasi, dan setelah instalasi akan ada icon baru di desktop kita, yaitu WAM server, dan kita tinggal mengklik WAM server, maka web browser kita sudah bisa untuk bekerja secara offline. Web browser kita sudah memiliki localhost. Jika setelah ini selesai, dan saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengaktifkan localhost. Dan selanjutnya di video yang kedua saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa men-setting Dreamweaver supaya bisa memiliki koneksi dengan database, dengan localhost. Di sini saya saya langsung klik open. Would you like install the new WAM server? Saya klik yes. Dan kita tunggu beberapa saat sampai WAM server selesai mengkonfigurasi. Di sini kita sudah mempunyai SMTP. Jika tidak tahu, silakan dikosongkan saja. Biarkan seperti ini dan klik next. Lalu di sini ada launch WAM server sekarang. Finish. Dan otomatis di desktop bawah kita sudah memiliki WAM server yang mulai aktif. Dan saya langsung membuka web browser. Di sini, jika kita sudah mengaktifkan WAM server, saat kita mengetikkan localhost dan enter, maka kita sudah mempunyai tampilan semacam ini. Sebelum menginstal WAM, jika kita mengetikkan localhost, maka tidak akan ada tampilan semacam ini, dan file not found semacam itu. Dan sekarang kita sudah bisa menggunakan phpMyAdmin dan beberapa yang ada di sini. Saya coba untuk menggunakan phpMyAdmin. Di sini ada username dan password. Jika saya klik go, di sini tidak ada, dan saya mencoba username dan passwordnya. Saya memberikan username root dan password kosong. Saya coba. Saya sudah mempunyai skema seperti ini. Jadi untuk menggunakan phpMyAdmin, Anda butuh memberikan password dan username, dan username-nya adalah root, passwordnya kosongkan. Sekarang saya sudah mempunyai WAM server localhost dengan WAM server yang sudah terinstall di komputer saya, dan di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana men-setting Dreamweaver kepada localhost. Dan satu lagi, jika saya membuat DC, saya membuat di WAM, di www, saya membuat folder baru di www, dan asa tutorial, dan di sini saya menuliskan file baru, index.php. Dan saya buka dengan Notepad++. Lalu saya tuliskan kode PHP
dan PHP, lalu saya memberikan echo. Oke, mungkin semacam ini. Dan saya simpan, lalu saya menuju ke web browser, dan saya buka tab baru lagi, dan saya mengetikkan localhost. Dan jika Anda lihat, di sini sudah ada asa tutorial, dan jika asa tutorial saya buka, maka saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan ini adalah file PHP, dan WAMP server bisa membaca PHP. Intinya seperti itu. Dan jika saya membuka ini di sini di Firefox, maka tulisannya akan berbeda karena kita tidak berada di localhost. Kalau kita membuka oke, mana tadi? Oke, kita masih menunggu. Oke, di sini. Maka saat kita berada di file c-wam www asa tutorial index, maka dia akan langsung di-download semacam ini oleh web browser karena dianggap file dan tidak dibaca seperti ini. Oke? Dan selanjutnya kita sudah bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP di komputer kita untuk merancang bangun website. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam. Sekarang saya sudah berada di Dreamweaver, dan di sini saya memakai Dreamweaver JS 4. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah men-setting site. Di Dreamweaver, jika Anda sudah mempunyai project, maka akan ditampilkan di sini di local file, dan di sini saya mau mengganti dengan project yang baru. Dan tadi saya sudah membuat ini di www, pastikan bahwa Anda membuat folder baru, dan saya di sini membuat folder asa tutorial, dan saya sudah mengisinya dengan file PHP index.php, dan saya akan menggunakan folder ini untuk project saya di Dreamweaver. Oke, semacam itu. Dan saya menuju ke site, new site, dan di sini Anda bisa menggunakan basic atau Anda bisa menggunakan advance. Saya menggunakan advance, dan di sini adalah nama website kita. Dan saya menggunakan mungkin Dreamweaver dan WAMP server. Saya menggunakan seperti itu. Dan di sini silakan pilih icon pada folder, klik, dan silakan menuju ke WAMP. Pastikan Anda memilih directory C, dan di sini ada WAMP. Klik 2 kali lalu dibuka, lalu pilih www, klik 2 kali dan pilih folder yang Anda inginkan. Oke, seperti itu. Dan open select. Oke, saya sudah mempunyai WAMP www. Lalu di sini ada default image. Default image berguna saat kita merancang website dengan bahan-bahan gambar. Kita bisa menempatkan semua gambar yang dibutuhkan di website kita di default image folder. Oke, seperti itu. Dan saya pilih, lalu saya menuju ke www lagi. Kita pastikan bahwa www yang kita pilih adalah di C. Oke, dan saya memilih asa tutorial lagi, dan saya membuat folder baru, dan saya namakan mungkin gambar. Oke, semacam itu. Dan saya pilih ini. Oke, saya pilih open dan select.
Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan HTTP address. Jika Anda memilih dokumen atau site root, Anda bisa memilih dokumen atau site root. Saya aktifkan dokumen. Dan di sini localhost. Dan garis miring asa tutorial. Nama folder kita tadi. Selanjutnya, kalau sudah semua terisi, saya menuju ke testing server. Root folder you have chosen contain the folder for the site. Saya klik OK. Oke, tidak masalah. Dan di sini kita sudah mempunyai semacam ini. Testing server. Klik OK lagi dan pilih PHP MySQL. Lalu diakses, silakan pilih local network. Otomatis testing server folder akan berada di sini dan kita memilih lagi di folder yang kita sudah pilih tadi, folder asa tutorial. Oke, dan select. Maka di sini sudah ada WAM www asa tutorial. Dan URL perfectnya adalah kita tambahkan folder yang kita pilih tadi, asa tutorial. Anda bisa memberikan garis miring atau tidak masalah. Dan sekarang kita sudah selesai men-setting, kita sudah selesai mengatur Dreamweaver. Dan Anda perhatikan di sebelah kanan, jika saya mengklik OK, apa yang terjadi? Saya klik OK dan perhatikan di sebelah kanan. Dan di sini ada proses semacam ini. Dan kita tunggu beberapa saat. Oke. Dan sekarang saya rasa ini ada kesalahan. Kita cek dulu di manage site Dreamweaver dan WAM server. Saya klik edit. Oke, di sini ada kosong. Pantes. Dia akan mengambil semua folder yang berada di www. Saya copy ini. Saya pastikan bahwa foldernya itu ada di sini. Oke. Dan saya menambahkan folder gambar karena saya memilih folder gambar untuk menempatkan semua gambar. Oke, seperti itu. Dan saya klik OK sekarang. Dan saya klik edit lagi. Oke, saya sudah mempunyai asa tutorial. Dan di testing server saya sudah mempunyai semacam ini. Dan saya klik OK. Dan maka saya sudah mempunyai hanya ini saja sekarang. Dan saya hanya mempunyai folder gambar. Dan di dalam folder saya sudah mempunyai indeks yang saya buat sendiri tadi dengan PHP. Jika saya klik 2 kali, maka Dreamweaver akan membuka file PHP. Dan di sini tulisannya akan persis sama dengan tulisan yang sudah saya buat dengan mengetik sendiri di Notepad. Dan jika saya preview dengan Firefox, yes, maka saya akan mendapatkan tampilan yang sama persis dengan tadi. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita sudah mempunyai Dreamweaver yang memiliki koneksi dengan WAM server, memiliki koneksi dengan localhost. Localhost bisa kita gunakan untuk semacam simulasi saat website kita online. Dan dengan localhost kita bisa merancang website kita dengan Dreamweaver secara offline, lalu kita cek sampai
fungsi-fungsinya tidak ada yang salah, baru kita upload. Fungsinya seperti itu intinya. Dan kita tidak perlu online, karena dengan WAM server kita bisa memfungsikan PHP di web browser kita. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami dari materi ini, karena materi ini adalah dasar untuk materi-materi selanjutnya di Dreamweaver atau di PHP. Oke, dan mungkin di tutorial yang lain saya akan menunjukkan bagaimana men-setting Dreamweaver dengan XAMPP. XAMPP. Mungkin oke, saya mencoba lagi di sini dan saya ketikkan XAMPP. Kita bisa menggunakan, intinya kita bisa menggunakan WAM server atau XAMPP ini. Dan secara dasar fungsinya sama, yaitu sebagai simulasi PHP di localhost. Dan kita bisa memilih dari kedua hal ini. Dan saya rasa masih banyak server yang lain lagi, tapi saya belum mempunyai pengalaman di server-server yang lain. Saya hanya memiliki pengetahuan di XAMPP dan WAM server. Di video selanjutnya mungkin saya akan menambahkan tutorial tentang Dreamweaver dan XAMPP ini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.